Halo pemirsa, apa kabar semuanya? Selamat datang di VOA Pop News di Washington DC. Mudah-mudahan weekendnya so far so good ya. Saya Dewi Semual Patlis. Dan saya Ian pemirsa. Wow, puasa. Menjelang berbuka puasa tepatnya di Indonesia ya. Dan kalau di Amerika pemirsa, kita berbuka puasa tuh biasanya ke restoran aja deh. Udah males masak. Dan kita cari restoran yang namanya restoran halal. Sesuai dengan temanya ya, Ramadan cari yang halal. Oke. Di sini ada restoran halal namanya Lakila. Kita lihat aja ya liputannya nanti gimana. Itu yang punya orang mana tuh, Yan? Kila-kila siapa ya? Oh, Kila-kila kira-kira aja. Orang Pakistan sebenarnya yang punya. Jadi makanannya itu juga dari Middle East, banyak dari Mediterranean juga ada. Macam-macam pemirsa. Dan untuk orang muda, tua, anak kecil, untuk semuanya. Oke pemirsa, dalam rangka bulan Ramadan juga kita punya liputan nih mengenai upaya memasukkan libur Islam ke dalam kalender sekolah. Supaya anak-anak sekolah itu libur. Nah, kota madya New York City ini sudah memasukkan Lebaran. Idul Fitri ke dalam kalender sekolah mereka. Lalu kota madya yang lain di Amerika juga sedang mengusahakan upaya yang sama. Ini kemajuan besar loh pemirsa. Ya. Nah, kita juga ada liputan menarik. Pastinya ada dari dunia hiburan nih. Ada apa tuh? Nah, kita kan banyak yang ngelihat misalnya sequel cerita gitu ya, film, sequel yang inilah, sequel itulah. Itu apa karena udah nggak kreatif ya? Atau mungkin temanya sama aja? Atau cuma pengen maksimal untuk ketenaran itu jadi memaksimalkan keuntungan gitu? Ya mungkin juga. Mungkin dua-duanya juga. Nanti kita simak aja liputannya pemirsa setelah liputan restoran halal Lakila. Assalamualaikum pemirsa. Bagi muslim di Amerika, khususnya yang tinggal di negara bagian Maryland, tidak banyak rumah makan yang menyajikan buffet makanan halal. Salah satu yang paling terkenal adalah Lakila Restoran. Pemirsa, seperti biasa restoran dikunjungi oleh customer yang ingin makan malam dan makan siang. Tapi kali ini restoran ini dimanfaatkan oleh warga Pakistan yang berdomisili di Amerika untuk mengadakan perayaan Khatam Quran. Rumah makan Pakistan yang menunya sangat beragam. Mulai dari Chinese food, Pakistani food, American food, dan seafood. Ada kung pao chicken, beef samosa, nasi biryani, kare ayam, sawarna, dan yang paling enak ada roti pita atau yang dikenal di Indonesia dengan nama roti Maryam. Yang unik dan khas dari restoran Lakila ini adalah tungku pembakaran roti nan yang ada di samping saya ini. Tungku ini memakai arang asli untuk pemanasnya, bukan kompor gas. Jadi sebelum roti nan itu dimasak atau ditaruh tungku ini, ada adonannya yang bulat-bulat. Mereka masukkan adonan tadi ke dinding-dinding tungku yang bundar di dalam sana. Ini bisa kita lihat di sini adalah salad. Nah, salad mereka ini kalau kita salad di Indonesia gado-gado pakai bumbu kacang. Kalau di sini yogurt. Ini dia yogurt. Tambah jeruk nipis, bawang bombay dan seledri. Kalau mau pedas ada cabai jalapeno. The food here is delicious. I know this used to be a Japanese South Asian restaurant. So once the Muslim family bought it and converted it, they have biryani, they have chicken, tandoor, naan. They have every single Pakistani dish that we could hope for. Okay, so when do you start to own this business, and then why you choose to make a halal restaurant for the community? Well, there was a big demand on our community because our young generation, they don't eat spicy food. They mostly eat American and Chinese food, but there is no halal place for our youngsters. For older people, they can eat spicy food or the old generation food. But for the young generation especially, when they come home and when they say that I'm not hungry, it means they ate somewhere. And you never know it's a halal or non-halal, Right. So I try to decide something for older generation, for the younger generation, even for the kids also. Okay. So that's why I start this restaurant to have more than 100 dishes.
So anybody can accommodate. Okay, and then of course this is for non-Muslim as well. Then non-Muslims too. How Yeah. many customer non-Muslim that come to your restaurant? Almost, I would say 20% non-Muslims and 80% Muslims. I see. Yeah. Then what was this before? What kind of restaurant is before, and why you decided to take over this specifically this location? Because this is almost in Baltimore, this is a hub of our community. And within 10 miles, almost 20 different mosques. So I decided to take over this restaurant. It used to be Chinese buffet, where they had non-halal items, you know. So I took over this restaurant and I made it completely halal and put our food in there. Rumah makan yang terletak di kota Windsor, Maryland adalah satu-satunya rumah makan halal yang menyediakan ruang sholat untuk pelanggan Muslim. Disney. Iya. Ini malam ini dalam rangka apa kesini? Apa sering makan di sini? Enggak, ini pertama kali saya kesini. Oh, Saya diajak sama teman saya. Ya ceritanya sih birthday dinner. Siapa yang bertin? Saya. Kebetulan Mbak Isni Iya. ulang tahun, kita ucapkan selamat ulang tahun. Terima Semoga kasih. berkah selalu ya. Amin, amin. Terus ngomong-ngomong birthday, dapat hadiah apa malam ini nih dari temennya? No, Ditraktir nggak doang ada. lagi? Ditraktir aja. Sedih banget ya. Ini unik ya, semua makanan di sini halal karena susah juga cari makanan halal kan ya di sini. Makanannya enak, saya suka. Juga ya. Saya suka. Selain di sini, kalau cari makanan halal di mana tuh? Biasanya kita beli groceries, meat yang halal gitu, itu ada sih di sekitaran Baltimore. Dan masak sendiri ya? Masak sendiri, ya. Baiklah pemirsa, itu tadi cerita mengenai restoran halal di Amerika. Saya Ronan Zakaria dari VOA di Washington DC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, enak juga tuh. Ya, aku penggemar kebab-kebaban. Nah, gitu ya. Kayaknya kita ajak anak-anak kantor bukber di sini aja. Aduh, jangan bikin ngiler yang di rumah dong kayaknya. Aduh, lagi puasa nih. Aduh, tahan ya pemirsa, tahan. Sebentar lagi. Menjelang berbuka puasa. Dan kita masih banyak liputan yang lainnya setelah yang satu ini.